Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Abdul Malik dari kelas TI 20B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemodelan linear programming kasus minimasi penyelesaian dengan menggunakan metode grafik. Untuk itu kita langsung saja ke contoh soal dan penyelesaiannya. Di sini saya sudah memiliki contoh kasus minimasi soalnya sebagai berikut. Tersedia dua merek pupuk yaitu Supergrow dan Cropquick. Lahan membutuhkan setidaknya 16 pon nitrogen dan 24 pon fosfat. Supergrow berharga $6 per kantong dan Cropquick berharga $3 per kantong. Berapa banyak dari setiap merek pupuk yang harus dibeli untuk meminimalkan total biaya pupuk yang diberikan data berikut? Nah, di sini ada dua merek, yaitu ada merek Supergrow dan Cropquick. Pada merek Supergrow terdapat 2 nitrogen dan 4 pon fosfat. Minimum dalam satu lahan itu ada 16 pon. Dan untuk merek Cropquick terdapat 4 pon nitrogen dan 3 pon fosfat. Minimum dalam satu lahan itu ada 24 pon. Kemudian dari soal ini, mari kita tentukan untuk langkah penyelesaiannya. Nah, untuk langkah pertama yang kita lakukan untuk menyelesaikan soal tersebut adalah yang pertama, yaitu tentukan variabelnya. Di sini saya menggunakan variabel X untuk mewakili merek Supergrow dan variabel Y untuk mewakili merek Cropquick. Nah, teman-teman bisa menggunakan variabel apa saja, misalkan A, B, C, dan lainnya. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu tentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuan ini kita dapatkan dari harga masing-masing merek pupuk. Sudah tertera di atas bahwa Supergrow seharga $6 per kantong dan Cropquick seharga $3 per kantong. Nah, maka kita tuliskan di sini yaitu Zmin sama dengan 6x untuk variabel X yang mewakili Supergrow tambah 3y dan y variabel Y untuk mewakili Cropquick. Nah, langkah yang ketiga yaitu tentukan fungsi kendala. Untuk fungsi kendala sendiri, kita bisa menentukannya melalui tabel yang sudah tertera di atas. Nah, itu ini. Lalu kita tuliskan yaitu 2x dari nitrogen ini tambah 4y dari fosfat ini, lebih dari 16. Kenapa lebih dari 16? Karena minimum nitrogen yang digunakan untuk mengolah suatu lahan itu minimalnya adalah 16. Jadi otomatis fungsi kendalanya sama dengan 16 atau lebih besar dari 16. Nah, sama dengan yang kedua itu 4x tambah 3y lebih besar dari 24. Setelah menentukan fungsi kendala, untuk langkah selanjutnya adalah kita membuat grafiknya. Nah, dari fungsi kendala tadi kita bisa gunakan untuk mencari titik-titik yang akan kita buat grafik. Untuk persamaan yang pertama yaitu 2x tambah 4y sama dengan 16. Tinggal kita cari untuk masing-masing titiknya. X sama dengan 0, maka 2 dikali 0 plus 4y sama dengan 16. Karena 2 dikali 0 itu hasilnya 0, maka yang tersisa yaitu 4y sama dengan 16. Kemudian kita mencari nilai y-nya. Nah, nilai y-nya itu cara mendapatkannya yaitu kita tinggal pindah ruas saja.
4 kita pindah ke bawah, dan yang 16 di atas. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 4 untuk variabel Y. Nah, kemudian kita balik, yaitu Y sama dengan 0, maka 2X tambah 4 dikali 0 sama dengan 16. Lalu 2X sama dengan 16. Nah, X-nya itu kita pindah ruas saja. Yang 2X tinggal ke bawah sama seperti tadi. Dan yang 16 itu di atas. Maka akan didapatkan hasilnya yaitu 8. Jadi untuk persamaan yang pertama diperoleh titiknya adalah untuk variabel X bernilai 8 dan variabel Y bernilai 4. Nah, untuk yang nomor 2 ini sama seperti tadi caranya. 4X tambah 3Y sama dengan 24. X sama dengan 0, maka 4 dikali 0 tambah 3Y sama dengan 24. 24 3Y sama dengan 24. Nah, 4 dikali 0 itu hasilnya 0, maka tersisa yaitu 3Y. Nah, lalu tinggal kita mencari Y-nya saja. Nah, cara mencari Y-nya itu sama seperti tadi, yaitu dibalik. Pindah ruas saja maksudnya. Pindah ruas. 24 jadi di atas, 3 kita ke bawahkan lalu dibagi. Lalu akan mendapatkan hasil 8. Untuk 8 ini variabelnya yaitu variabel Y. Nah, untuk yang Y ini kita dapatkan sama seperti tadi ya. 0, maka 4X tambah 3 dikali 0 sama dengan 24, 4X sama dengan 24, dan X-nya ini dapatkan dari 24, pindah sini 4, pindah ke bawah lalu dapatkan hasil 6. Nah, jadi untuk persamaan yang kedua diperoleh titiknya adalah untuk variabel X bernilai 6 dan variabel Y bernilai 8. Nah, setelah menentukan titik-titik ini, kita bisa membuat grafiknya. Nah, di sini sudah ada grafiknya. Untuk persamaan pertama, yaitu 2X tambah 4Y, ini yang ini, sama dengan 16. Tadi kita sudah mencari titiknya, yaitu X sama dengan 8, Y sama dengan 4. Nah, di sini bisa kita lihat untuk X-nya sama dengan 8, kemudian Y-nya sama dengan 4. Kemudian kita tinggal tarik garis dari garis X ke garis Y. Tadi yaitu X-nya sama dengan 8. Nah, 8 ini kita tarik ke Y. Y-nya itu sama dengan 4. Nah, untuk garis merah ini yaitu persamaan yang pertama, dan yang garis biru ini itu persamaan yang kedua. Nah, pertama ini yang kedua. Nah, lalu untuk persamaan yang kedua yaitu tadi Y-nya itu adalah X-nya itu adalah 6 dan Y-nya itu adalah 8. Nah, tinggal kita tarik garis saja di sini. Sini. Nah, sini yaitu 8. Nah, yang saya beri tanda ini kita anggap aja arsiran ya. Karena saya belum bisa membuat arsiran di PPT, maka saya coret-coret aja seperti ini. Kita anggap saja arsiran. Nah, karena di fungsi kendala sebelumnya tandanya adalah lebih besar dari, maka arsirannya itu keluar atau ke atas seperti ini, keluar. Tidak di sini, tidak di dalam ya.
Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu cara mendapatkan solusi optimal dengan mencari nilai Z di setiap titik ekstrim. Nah, tadi di grafik tadi ada 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Nah, kita ke titik A terlebih dahulu, yaitu X sama dengan 0, Y sama dengan 8. Lalu masukkan nilai X dan Y ke Z. Nah, ini nilai Z-nya ini kita masukkan. Z sama dengan 6X untuk persamaan yang pertama tadi, tambah 3Y sama dengan 6 dikali 0 plus 3 dikali 8 sama dengan hasilnya yaitu 24. Nah, untuk titik B, karena titik B adalah titik perpotongan yang nilainya belum diketahui, maka harus dicari terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut. Nah, di sini kedua persamaannya kita gunakan, kemudian kita akan kurangi dengan kedua, yaitu 4X tambah 3Y sama dengan 24. Nah, untuk persamaan yang pertama kita kalikan 2 ini. Kenapa? Fungsinya untuk menyamakan persamaan salah satu persamaan pertama dan kedua, supaya kita nanti dikurangi hasilnya 0, sehingga kita bisa mencari salah satu titiknya. Nah, di sini saya kalikan 2 untuk menyamakan nilai, sehingga persamaannya menjadi 4X tambah 8Y sama dengan 32. Kemudian dikurangi persamaan kedua, yaitu 4X tambah 3Y sama dengan 24. Maka akan didapatkan hasilnya yaitu 5Y sama dengan 8. Lalu Y sama dengan, nah ini kita pindah ruas, 5 di kanan dan 8 di kiri. Maka akan didapatkan hasil yaitu 1,6. Nah, lalu kita akan substitusikan Y ke persamaan yang pertama. Bisa sih menggunakan persamaan yang kedua, tapi di sini saya menggunakan persamaan yang pertama, yaitu 2X tambah 4Y sama dengan 16. 2X tambah 4. Nah, ini kita masukkan saja nilai yang ini ke sini. 4 dikali 1,6 sama dengan 16. 2X tambah 6,4 ini dari hasil ini, lalu sama dengan 16. 2X sama dengan 16 dikurang 6,4, maka akan didapatkan hasil yaitu X 9,6 dibagi 2. Nah, maka hasil akhirnya yaitu 4,8. Nah, lanjut ke titik B. X sama dengan 4,8 dan Y sama dengan 1,6. Nah, 4,8 dan 1,6. Masukkan nilai X dan Y ke Z. Z sama dengan yang ini 6X tambah 3Y. Nah, ini kita masukkan 4,8 tambah 3 dikali 1,6. Nah, ini. Lalu akan didapatkan hasil 28,8 tambah 4,8 sama dengan hasil akhirnya yaitu 33,6. Nah, selanjutnya kita mencari nilai titik C-nya. Nah, ini untuk titik C-nya yaitu X sama dengan 8, Y sama dengan 0. Ini didapatkan dari grafik ya, grafik tadi. Lalu masukkan nilai X dan Y ke Z. Nilai Z-nya yaitu Z sama dengan 6X tambah 3Y sama dengan 6 dikali 8 plus 3 dikali 0. Akan dapatkan hasil yaitu 48. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan hasil, yaitu untuk titik A dengan koordinat 0,8 itu hasilnya sama dengan 24. Lalu untuk titik B 4 dengan koordinat 4,8 dan 1,6 itu hasilnya 33,6. Dan titik C
dengan koordinat 8,0, hasilnya yaitu 48. Untuk titik A dengan koordinat 0,8 itu hasilnya 24. Nah, dari ketiga titik ini kita pilih nilai yang paling kecil. Kita bisa lihat bahwa nilai terkecil itu berada pada, nah, kita bisa lihat nih, titik terkecil itu berada pada titik A. Nah, ini yang paling kecil ya dari titik yang lain, yaitu titik A. Maka dari itu titik A adalah nilai minimum atau terkecil, sehingga kita dapat simpulkan bahwa untuk meminimalkan biaya pembelian pupuk, maka tidak perlu membeli pupuk merek Supergrow dan belilah pupuk merek Cropquick sebanyak 8 pon kantong dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar $24. Nah, maka hasil akhirnya yaitu biaya yang dikeluarkan sebesar $24. Nah, cukup sekian dari saya. Lanjut ke materi Simplex. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Abdul Malik dari kelas TI20B. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Simplex. Nah, di sini metode Simplex adalah sebuah algoritma yang digunakan dalam memecahkan masalah program linear. Metode ini menggunakan dua variabel atau lebih. Nah, lanjut ke contoh soal. Seorang pembuat kue mempunyai 8 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Ia ingin membuat dua macam kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Untuk membuat kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Sedangkan untuk membuat sebuah kue apem dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Jika kue dadar dijual dengan harga 300.000, buah dan kue apem dijual dengan seharga 500 per buah. Tentukanlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh pembuat kue tersebut. Misalkan kue dadar menggunakan variabel X dan kue apem menggunakan variabel Y. 8 kilo 8.000 gram sama dengan 8.000 gram, 2 kilo sama dengan 2.000 gram. Nah, di sini ada tepung 20, ini 50 dan gula pasir 10, ini 5. Nah, lanjut kita akan menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala dan variabel pembantu. Untuk fungsi tujuan yaitu 300 X tambah 500 Y sama dengan P. Dan untuk fungsi kendala 20 X tambah 50 Y kurang dari 8.000 dan 10 X tambah 5 Y kurang dari 2.000. Untuk variabel pembantu yaitu 20 X tambah 50 Y tambah R, ini saya menggunakan variabel R dan S sama dengan 8.000. 10X tambah 5Y tambah S sama dengan 2000. Dan P-nya kurang 300X dikurang 500Y sama dengan 0. Nah, di sini kita akan menentukan kolom kunci dan baris kunci. Untuk menentukan kolom kunci, kita perlu mengetahui yang mana yang memiliki nilai negatif terbesar pada kasus ini. Kolom Y memiliki nilai negatif terbesar, yakni min 500. Selanjutnya kita akan menentukan baris kunci. Seperti 0 dibagi min 500 sama dengan 0, 8.000 dibagi 50 sama dengan 100, 2.000 dibagi 5 sama dengan 900.
Nah, di sini kita akan menentukan nilai pada baris baru Y dengan cara angka-angka pada baris R dibagi dengan angka kunci, yaitu 50. Contohnya, 0 dibagi 50 sama dengan 0 dibagi 20 per 50 sama dengan 2 per 5. Nah, di sini lanjut. Bagaimana cara menentukan nilai pada baris baru P dengan cara yaitu baris P lama dikurang angka kolom kunci X dikali angka kolom kunci dikali baris baru Y, yaitu min 300 dikurang min 500 dikali 2 per 5 sama dengan min 100. Maka akan kita taruh di sini min 100, dan selanjutnya min 500 dikurang min 500 dikali 1 sama dengan 0. Nah, kita taruh di Y. Selanjutnya 0 dikurang min 500 dikali 1 per 50 sama dengan 10. Kita taruh di sini di R, variabel R. Lalu 0 dikurang min 500 dikali 0 sama dengan 0. Maka kita akan taruh di variabel S. Selanjutnya 0 dikurang min 500 dikali 160 sama dengan 80.000. Maka akan kita taruh di sini. Lanjut. Cara menentukan nilai pada baris baru S dengan cara yaitu baris S lama dikurang angka kolom kunci dikali baris baru Y. Yaitu dengan cara 10 dikurang 5 kali 2 per 5 sama dengan 8. Nah, kali ini 8. Terus 5 dikurang 5 dikali 1 sama dengan 0. Lalu 0 dikurang 5 kali 1 0 dikurang 5 kali 1 per 50 sama dengan min 1 per 10. Nah, maka akan kita taruh di variabel R. Lalu 1 dikurang 5 dikali 0 sama dengan 1. Kita akan taruh di variabel S. Dan 2000 dikali 5 dikali 160 sama dengan 1200. Akan kita taruh di NK ya. Lanjut. Maka dari hasil pembagian tadi dapat kita lihat bahwa baris R memiliki hasil bagi NK dengan Y paling kecil yaitu 160. Maka baris kuncinya adalah baris R. Nah, di sini kita akan menentukan seperti tadi ya. Bukan kolom kunci dan kolom baris kunci. Nah, di sini kita tentukan nilai pada baris baru X dengan cara angka-angka pada baris dikali dibagi dengan angka kunci yang yaitu 8. Contohnya 0 per 8 sama dengan 0 dibagi 8 per 8 sama dengan 1 dan seterusnya hingga kolom NK. Lanjut. Tentukan nilai pada baris baru P dengan cara baris P lama dikurang angka kolom kunci X dikali angka kolom kunci dikali baris baru X, yaitu min 100 dikurang min 100 dikali 1 sama dengan 0. Lalu 0 dikurang min 100 dikali 0 sama dengan 0. Kita taruh di variabel Y. 0 dikurang min 100 dikali 4 per 5 sama dengan 90. Kita taruh di variabel R. Dan 0 dikurang min 100 dikali 1 per 8 sama dengan 12,5. Kita taruh di variabel S. Dan yang terakhir yaitu 80.000 dikurang min 100 dikali 150 sama dengan 95.000. Kita ditaruh di variabel NK. Lanjut. Tentukan nilai pada baris baru Y dengan cara
baris Y lama dikurang angka kolom kunci dikali baris baru X. Itu dengan cara 2/5 dikurang 2/5 dikali 1 sama dengan 0. Kita taruh di variabel P. 1 dikurang 2/5 dikali 0 sama dengan 0. Lalu 0 lalu 1/50 dikurang 2/5 dikali 4/5 sama dengan min 15/50. Kita taruh di variabel R. 0 dikurang 2/5 dikali 1/8 sama dengan min 2/40. Kita taruh di variabel S. Dan 160 dikurang 2/5 dikali 150 sama dengan 100. Kita taruh di variabel NK. Nah, kesimpulannya, untuk mencapai pendapatan maksimum yakni 95.000, maka pembuat kue harus membuat kue dadar sebanyak 150 buah dan kue apem sebanyak 100. Nah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.